Baik, sahabat-sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah semata kita bisa berkumpul di majelis ini. Semoga menjadi majelis ilmu yang Allah berkahi. Dalam hadis dikatakan setiap ada kumpulan orang yang mengingat Allah, malaikat bahkan mengembangkan sayapnya meminta ampunan. Ini kalau yang minta ampun malaikat derajatnya, aduh, aminnya kita mesti kenceng, amin, amin, amin gitu ya. Masalahnya kita perlu minta ampun tidak hanya hal-hal yang kita khilaf, yang kita sadari bahwa kita sudah salah gitu ya, melampaui batas. Tapi kita juga perlu minta ampun atas hal-hal yang kita pikir itu bagus, ternyata enggak gitu di pandangan Allah. Kita pikir itu baik, padahal di dalam pandangan Allah itu buruk. Nah, itu mengerikan tuh. Hal-hal seperti itu kadang kita nggak lihat. Yang kita lihat hanya sisi lain satu hal, tapi padahal bahkan katanya Rasulullah juga harus minta maaf sama hal-hal yang kita mau melakukan sesuatu kebaikan, ya, kita tuh niatnya baik gitu. Hanya ditangkapnya salah. Orang itu kemudian jadi sakit hati misalkan. Itu pun kita harus minta maaf, beristighfar tentang itu. Jadi itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata di forum besar, siapa yang pernah tersakiti olehku, silahkan. Gitu sampai begitu. Gitu. Karena jangan-jangan ya kelingan mata kita, mungkin ngomongnya kita nggak sadar itu nyelekit gitu buat orang. Ya, padahal waktu itu ya nggak niat gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya membuat kehidupan kadang-kadang, duh ya Allah, nanti kalau dia orangnya sakit hati terus nggak beres di dunia ini, kemudian dia apa namanya eh, menuntutnya di alam sana itu repot gitu kan. Kata Rasulullah kalau misalkan di alam sana kita terjebak pada sebuah apa ya, kan di sana akan ditanya di dalam hadis itu apa para sahabat bertanya orang yang rugi itu siapa? Ya orang yang ketika di sana di alam perhitungan, di alam mahsyar, alam yaumil mizan, kita merasa punya amalan banyak. Terus kemudian amal itu diambil oleh orang-orang yang menuntut kita. Karena saya pernah disakiti orang-orang ini gitu. Kapan? Disebutkan detail. Dan ada medical recordnya gitu Mbak Dini ya. Jadi nggak bisa bohong kan. Oh iya bisa. Bisa dilihat lagi tuh filmnya. Tanggal berapa, jam berapa kejadiannya. Terus dia menuntut kepada kita gitu. Dan kita harus bayarnya karena kita harus bayar nggak currency gitu ya. Kurs pada saat itu adalah amal kita. Ketika amalnya habis karena harus bayar tuntutan orang banyak, kemudian yang terjadi dalam hadis itu dikatakan udah habis nih saldonya nggak bisa bayar. Akhirnya utang dosa orang-orang itu dilimpahkan kepada kita dan kita harus menanggungnya. Itu betapa tidak mudahnya kita bersosialisasi, butuh banyak tafakur, makanya diam itu adalah emas gitu ya, sebanyak-banyak berjuang untuk tidak menyakiti orang sehari ini itu aja sudah perjuangan. Apalagi kita harus keluar gitu ya, berinteraksi dengan orang dan kadang inevitably gitu tidak terelakkan kita mungkin mengatakan sesuatu atau nada kita agak keras karena waktu itu sedang genting situasinya ya kita nggak berniat membentak orang tapi dia tersakiti. Nah kadang kan hal seperti itu harus betul-betul em, kalau bisa diselesaikan di sini gitu ya. Apalagi konflik dengan mantan pasangan misalkan ya atau mantan pacar gitu ya atau apalah gitu yang semua yang menurut kita barangkali mereka bisa tersakiti gitu. Mending kita minta maaf betul-betul dari sekarang ini jelang jelang Ramadan bentar lagi ya kan biasanya orang pada minta maaf kan mohon maaf nah ini benar-benar harus minta maaf disasar orang-orang yang kira-kira punya potensi pernah tersakiti oleh kita. Nah, itu kita mesti berjuang betul. Karena Rasulullah pun berkata, kalau misalkan kita berbuat dosa di sebuah tempat, ya, kita nggak pernah tahu lah. Mungkin berbuat maksiat di tempat itu atau apa. Itu kan sebenarnya kita seperti meninggalkan noda di posisi geografis itu gitu. Cara mentaubatinya diantaranya adalah dengan kita datang ke tempat yang sama dan kemudian berbuat kebaikan di situ. Jadi kita menutup apa yang kita pernah meninggalkan jejak.
kegelapan, terus kemudian kita tutup dengan cahaya gitu. Berupa kebaikan, mau itu sedekah di situ, ngaji di situ dan lain sebagainya. Walau alam. Itu sebagai pembuka, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah ya. Dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita masih masuk tentang bicara pohon Adam ya, alaihissalam. Jadi kita minggu lalu melihat beberapa ayat Quran, di antaranya kan ini ya, surat Al-A'raf ayat 22 tentang perintah Allah jangan mendekati sebuah pohon. Dan kemudian apa yang terjadi adalah iblis, setan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Nah, ini poin penting yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi ketergelinciran itu memang ada pengaruh dari elemen makhluk lain, yaitu iblis dan bala tentaranya, yang juga bersumpah di ayat lain dalam Al-Quran, aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan engkau, akibatnya apa ketika didatangi oleh iblis? Dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Jadi ketika kita sedang tidak nerima takdir hari ini, ketika kita mengeluhkan, ketika kita nggak nerima tuh gini ya, range-nya banyak. Marah itu bisa jadi ketidaknerimaan. Tidak nerima tuh bukan sekedar aku nggak mau, tapi ketika kita nggak bisa work with the flow, kita nggak bisa melihat kebaikan di penggal itu, sebenarnya kita belum menerima tuh. Nerima tuh kan benar-benar seperti ini gitu, meraih dengan saya terima ini. Tapi begitu kita marah, kita seperti mencampakkan itu. Kita ambil contoh ya. Biasanya yang bikin kita marah tentu kata-kata orang, ya, perilaku seseorang, atau takdir tertentu yang Allah tetapkan kepada kita. Dibikin sakit, dibikin bangkrut, dibikin apapun, gagal, misalkan. Terus kita marah, ya. Kita kecewa, kita tidak menerima. Nah, di situ sebenarnya kita setengah tidak bersyukur, by definition. Telah tersentuh setan. Dan dalam Al-Quran hanya orang mukhlasin yang tidak disentuh oleh setan. Yang udah ikhlas banget. Jadi hatinya tuh tak tersentuh. Dan cara setan bekerja itu seperti dalam surat An-Nas. Yuwaswisu fi sudurinas gitu. Dia meniupkan was-was ke dalam sudur. Sudur itu jamak dari sodar. Yaitu dada, rongga dada. Jadi kalau di materi Serambi Suluk itu ada namanya Mishkat cahaya-cahaya dari surat An-Nur ayat 35. Sodar itu adalah ruang antara Mishkat dengan Zujajah. Ruang, dia harusnya ruang kosong. Sodar manusia itu seperti semua emosi kita tuh adanya di sodar. Karena sodar terhubung dengan lubang miskat. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, berefek kepada hati kita. Apa yang kita lihat terus menimbulkan keinginan. Tapi ketika keinginan itu tidak bisa dijawantahkan karena kondisinya tidak memungkinkan, menimbulkan kekecewaan gitu ya. Atau ada obsesi hasrat. Kadang hasrat itu bisa tertimbun di ruang sadar bertahun-tahun lamanya. Sama seperti halnya kemarahan kita terhadap seseorang ya, yang belum bisa move on. Itu kejadian 5 tahun lalu sebenarnya gitu. Sampai sekarang sakit hatinya masih ada gitu. Bener nggak? Ada tuh kayak gitu-gitu. Iya. Tapi bayangkan kita menyimpan sesuatu bertahun-tahun lamanya, busuknya kayak gimana gitu. Dan itu akan berefek kepada isi hati kita. Nah, isi solder, ya, apa-apa yang ada di sana akan mempengaruhi karakter kita, cara kita berbicara, cara kita merespon sama orang, cara kita menjawab sosial media, kata-kata yang kita pilih itu cerminan dari saudara kita. Nah, jadi dengan ini kita bisa paham ya, kalau kita berhadapan dengan orang yang susah, orang yang nyebelin, orang yang toksik gitu ya.
perkataannya tuh nggak enak, mukanya nggak menyenangkan, marah-marah, you name it gitu. Ketahuilah itu karena saudaranya penuh banget. So sometimes it's not about us. Don't take it personally gitu. Kita yang harus kasihan. Mungkin kalau perlu didoakan gitu ya. Karena dia sedang punya masalah menghadapi dirinya sendiri. Cara dia venting adalah dengan marah-marah ke orang. Gebrak meja, nunjukin bahwa dia berkuasa gitu. Karena dia tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Jadi dia ingin cari cara untuk aku ingin menunjukkan aku berkuasa. Karena dia sedang kepayahan menghadapi dirinya sendiri. Itu salah satu cara untuk melihat kalau ada orang yang kok nyebelin banget ya gitu ya. Kita justru mesti kasihan sama dia. Alih-alih kita membencinya, mau benci ya. Karena semua agama ya kita akhirnya harus berkasih sayang gitu. Nah, harus berjuang untuk melihat apa dari orang itu yang sehingga kita jatuh kasih sayang kita. Dibanding it's easy to hate people. Itu mah bukan bukan art ya. Akhirnya kita punya kemampuan untuk to raise above that gitu. Untuk lebih manusia tuh punya kemampuan jabarut soalnya ya. Jadi masa kita kata Rumi gitu, you have wings to fly, why prefer to crawl gitu. Kamu tuh punya punya sayap untuk terbang. Kenapa mesti melata terus gitu, ngesot jalannya gitu seperti seperti ulat atau ular ya. Jadi dimulkiah terus kerjaannya gitu. Padahal kita tuh bisa terbang ke Malakut, terbang ke Jabarut gitu ya. Di setiap aspek kehidupan itu ada dimensi lainnya yang kita harus bisa melihat. Nah, itu fungsinya kenapa kolb harus hidup. Karena kolb itu entitas dari Malakut. Ini kan bagian kolb itu rasa dari jiwa. Nah, kalau sodar itu rasa dari raga. Kalau jiwa hidup, mulai hidup, kolb pasti otomatis hidup. Dia bisa mulai merasa. Ada dimensi lain dia di situ. Ada dimensi lain dari sekedar si ibu itu nyap 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 gitu sama kita. Sakit hati, iya. Kalau mau cuman dilihat dari tataran mulkiah. Fenomenanya ya cuman begitu. Tapi kalau kita lihat beyond, kita lihat oh iya dia bahkan baru tataran rasional kita berusaha menganalisa, kita udah mulai jatuh kasihan gitu. Kasihan ya dia sebenarnya marah begitu tuh karena gini 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 gini. Kita jadi don't take it personally. Bisa memaafkan and bisa move on. Nggak perlu sakit hati dengan perkataan dia seperti itu ya. Memang maklumilah dia seperti. Nah itu udah mulai kedewasaan tuh berarti suluknya udah mulai jalan. Jadi kalau jiwa makin dewasa, dia makin bisa melihat kompleksitas alam kehidupannya. Nggak sesimpel A, B, C gitu. Nggak sesimpel satu plus satu jadi dua gitu. Orang datang ke dia marah-marah, dia nggak akan langsung nyolot balik. Udah selesai ya. Ya nggak ada pelajarannya. Padahal yang perlu dilihat adalah namanya juga alam ya menarik ya. Namanya alam. Satu kata dengan ilmu, alam semesta. Ini kita sedang berenang di samudra ilmunya. Kalau hadis Rasulullah tuh begini, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, nah itu celaka. Harus lebih baik. Lebih baik apanya? Saya dulu mikir, apa yang lebih baik ya? Kalau aku prestasi akademi lebih baik, kalau udah ranking satu, udah mentok gitu. Apa yang lebih baik? Uang di rekening, up and down, ya kan? Apa yang lebih baik? Amal, kadang-kadang jumlah rakaat atau apa juga tergantung kondisi, ya kan? Kadang kita bisa sholat sunnah sekian, kadang atau baca Quran. Apa yang lebih baik gitu? Jadi akhirnya gini, grafiknya masih naik terus kan? Wah apa ya gitu sesuatu yang naik. That's ilmu, it makes sense gitu. Tiap hari itu ada ilmu baru. Grafiknya naik terus. Jadi kita selalu setiap hari itu selalu ada yang eureka moment gitu tentang oh gitu. Ini ya cara kita baca kehidupan. Ini cara Allah berkata-kata gitu, cara Allah menjawab doa. Nah itu dan ini adalah samudra yang tak bertepi masalahnya. Dikatakan dalam hadis ya ilmu yang kita punya itu aduh nggak ada apa-apanya dibanding dia. Itu seperti katanya kalau kita mencelupkan jari ke lautan,
terus kita angkat, sisa air yang di jari itu berapa sih? Paling setetes gitu. Setetes ilmu kita dibanding samudra ilahiyah, sahabat-sahabat. Yang kita punya ini setetes, coba bayangkan. And that makes sense kenapa alam ini bukan satu-satunya gitu. Karena kita cuma belajar di sini selesai 20-30 tahun lagi meninggal, masih banyak hal yang kita belum ketahui. Oleh karenanya di alam barzah itu kita belajar terus. Kalau kita di sini niatnya mendekat kepada Allah, ada hadisnya tuh di sana diajarin. Diajarinnya oleh para malaikat, para nabi langsung, mungkin wow, Nabi Idris datang langsung gitu ya, datang. Wah hebat, para wali yang mengajarkan. Jadi mereka yang di sini ulama, di sana akan jadi ulama. Bahkan di surga pun begitu. Mushaf membaca, ada riwayatnya tuh, ada hadisnya. Mereka membuka mushaf. Al-Quran dibaca terus. Bayangkan kedalaman Al-Quran sedemikian nggak habis gitu. Nah, jadi kalau kita bicara pohon, ini baru satu dimensi gitu. Satu dimensi dari apa yang kita harus interaksi ini ya, kontemplasi. Pohonku apa gitu, benihku apa. Bentar, bocor nih. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pohon Adam ya sahabat-sahabat, benih itu pertumbuhan benih insan. Ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, ada dimensi di underground, ya kan? Nanti ada dimensi di atas. Gitu. Dia si benih ini sudah berkecambah, muncul, mulai merekah daunnya. Pertumbuhan benih insan melampaui dua tahap. Pertama, si benih harus ditanam di kegelapan bumi. Nah, itu fase penting karena di situ dia pecah kecambah. Waduh, ilmunya saya pernah baca textbook tentang gimana benih pecah kecambah. Wow, chemistry-nya itu berapa tuh? 200 halaman tentang teori macam-macam ya. Benih juga macam-macam, butuh kadar air yang presisi gitu ya. Kalau terlalu kering nggak pecah kecambah, terlalu basah juga benih tertentu malah busuk gitu kan. Jadi it's a whole science gitu untuk mempelajari benih. Kita semua ya, dalam Al-Qur'an dikatakan kita diciptakan sebagai ahsani takwim, makhluk yang sesempurna, yang terbaik, kemudian dikirim ke alam yang paling jauh, asfala safilin. Semua Bani Adam, kita mewarisi dari bapak kita, Adam alaihissalam, yang memang desain dari awalnya, aku ciptakan khalifah fil ard, kata Allah Ta'ala. Udah disebut tuh buminya, memang harus dibenamkan di dalam tanah. Ya, tanah ini tanah kegelapan. Di alam ini kita mata ini belum bisa melihat Allah dan tidak bisa melihat Allah secara langsung. Jadi kalau pertanyaan para ateis, mana Tuhan ya memang tidak berilmu, dia memang nggak bisa. Kalau zatnya datang, bahkan malaikat yang menyertainya datang, udah hancur semua ini. Nggak akan bisa lihat artinya, udah mati duluan. Too powerful. Seperti kita nggak bisa melihat matahari bahkan, bisa buta. Seperti itulah, itu baru matahari, objek yang ada di alam semesta. Dia dari alam lain di atas jabal, coba bayangkan. Nah, akal kemudian bisa memahami itu bahwa oh iya, ada waktunya. Di sini kita belajar sifat-sifat Allah, perbuatannya gitu ya. Nah, memahami bahwa pertumbuhan pohon itu butuh sebuah kualitas tanah yang benar. Maka ini adalah sebuah kebenaran. Tidak mungkin Allah itu salah menanam manusia. Dia adalah sang penanam benih yang terbaik. Apa sih maksudnya menanam? Pertama, benih kita dimasukkan ke dalam jasad tertentu. 120 hari, hadisnya ada. Jasad janin itu adalah hasil bentukan dari ayah dan ibu kita. Jadi bagian dari tanah kita adalah orang tua kita. It's by design. Itu desain yang terbaik. Seorang
Mbak Nur misalkan ini orang tua yang terbaik buat benih jiwa Mbak Nur. Mbak Dini ini orang tua yang terbaik. Di situ tangkap dulu ya. Itu bagian dari tanah kita, bagian dari pertumbuhan pohon. Sungguh dia sudah desain yang terbaik. Masalahnya, terbaiknya dia belum tentu sepakat dengan kacamata kita. Karena kita membandingkan rich dad, poor dad. Orang tua saya miskin. Ya pengennya yang kaya. Belum tentu yang kaya itu baik buat jenis benih itu. Terlalu banyak air misalkan padahal benihnya apalah yang nggak bisa gitu dengan terlalu banyak air dia malah busuk. Nah pengetahuan itu kita nggak punya. Kita mesti belajar. Itu yang sedang Allah ajari tentang pengetahuan siapa dirimu. Karena untuk mengenal dia, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Mesti kenal diri sendiri. Karena cara dia, itu kan kita dicipta dengan kedua tangannya. Jadi setiap takdir itu membawa kita mendekat, mengenal dia. Dan itu yang paling nggak bisa kita dengan mengenal takdir orang lain. Jauh banget. Takdir kita aja harus dibaca tuntas itu. Iqra kitabaka kafa binafsika. Jadi itu kenapa usia 40 tahun doa di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu bicara kembali tentang an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, bersyukur terhadap nikmat, disertakan tuh orang tua di situ. Bicara tentang tanah ini, tempat kita, benih kita, tempat dimasukkan untuk pertumbuhan diri kita, orang tua kita, kedua baik buruknya ya dalam kacamata kita. Dengan segala kekurangannya, kita juga sebagai orang tua nggak perfect. Kadang we messed up gitu. Kadang kita buat kesalahan. Kadang, tapi kita buat anak kita, kitalah tanah yang terbaik. Itu. Jadi indah. Jadi ini salah satu big chunks of life ya. Kadang-kadang kita belum menerima kenyataan bahwa kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang itu. Apalagi misalkan orang tuanya nggak mengurus kita gitu ya. Kita katakanlah dibuang atau kita nggak pernah mengenal mereka. Tapi bagaimanapun secara biologis orang tua, makanya orang-orang anak-anak adopsi itu selalu ingin mengenal orang tuanya siapa. Karena itu bagian dari mengenal diri. Makanya dulu walaupun Rasulullah SAW sangat menyukai Zaid gitu ya, dan untuk mengangkat anak sampai mau mengubah nama jadi bin Muhammad itu nggak boleh sama Allah, nggak boleh. Karena garis darah itu tidak boleh dinafikan. Sama kalau kita punya anak atau apa, walaupun misalkan ya suatu kasus bapaknya nggak bertanggung jawab, pergi kemana, terus kemudian ada figur laki-laki baru yang bisa bertanggung jawab, tetap anak harus pegang nama bapak biologisnya, senyebelin apapun. Karena qadarullah yaitu gennya dari bapaknya gitu, bapak biologisnya. Jadi itu adalah sebuah hukum yang indah sebenarnya yang dilindungi dalam agama supaya anak tahu asal usulnya dari mana. Nah, sekarang kan agak repot tuh kalau misalkan donor sperma atau apa gitu ya, bang, macem-macem gitu sekarang tuh. Anak bingung ini dari mana asal usulnya. Kadang apa informasinya disembunyikan gitu. Itu kan menciptakan lubang besar itu. Karena kita perlu tahu dari mana kita berasal. Tanah saya tuh apa sih yang bikin saya tumbuh? Nah, ini bicara tentang pohon, bicara tentang benih. Kalau benih, mesti ada fase dia dibenamkan di tanah. Tanah itu apa? Yaitu kompleks ya, mulai dari orang tua. Kemudian tanah yang sama adalah di mana kita sekolah, ya kan? Terus gitu, si benih akan pecah kecambah, bertumbuh, dan terus tidak akan terlepas dari bumi di mana dia ditanam. Itu karenanya takdir kehidupan yang melingkupi kita itu adalah bumi-bumi yang
kemudian memberi nutrisi bagi pertumbuhan jiwa sebenarnya. Iya, pekerjaan yang itu. Sama tuh di dimensi lain itu bumi juga. Kita mesti tumbuh mengambil air dan unsur hara dari bumi itu. Makanya kalau seorang salik itu kalau bekerja selalu hukumnya gini. Mursi itu mengatakan kalau kamu digaji X rupiah, kerjamu mesti X plus. Kan nggak masuk akal buat hukum ekonomi. Loh, kok X plus kan rugi dong, gitu kan? Kalau bisa seminim minim mungkin kerja, sebanyak mungkin gaji gitu. Kalau perlu gaji buta. Oh, nauzubillah, nggak boleh banget tuh kalau salik seperti itu. Karena kita punya fungsi merahmati, rahmatan lil alamin. Dan kita punya kepentingan untuk meraup cahaya. Jadi kalau kita digaji X rupiah, ya, pendapatan X rupiah, itu effort kita, atensi kita, hati kita itu masih X plus. Yang plusnya itu walaupun tidak dibayar secara nominal, Allah yang mengganjar dengan cahaya. Wah, mau beli di mana? Nggak ada di Tokopedia. Ada jual cahaya. Di situ, karena kita butuh cahaya. Karena banyak aspek kegelapan dalam diri kita yang membuat kita kelabakan kan dalam kehidupan tuh. Bikin bingung, bikin resah, gundah gulana, nggak bisa melihat. You don't have the visibility kalau kalau gelap. Kita selalu butuh cahaya. Dan cahaya itu bertingkat-tingkat. Kalau malam hari remang-remang. Lihat siang hari, begitu matahari datang, wah semua jadi tampak. Detail-detail pun terlihat. Nah, kehidupan selama kita berjalan di dalam kegelapan selalu akan menyisakan sebuah rasa was-was. Sama lah kalau kita jalan suruh tutup mata, kan was-was takut nabrak, ya kan? Mirip. Ketika kita nggak bisa melihat di dalam kehidupan, itulah was-was yang sama yang muncul. Karena kita tidak paham medan yang dialami seperti apa. Ya, jadi dua aspek pertumbuhan insan. Masih tentang Adam alaihissalam. Ini ada hadis yang ada satu riwayat yang menarik. Jadi ketika sudah terjadi sebuah pelanggaran itu ya, Adam kemudian mendekati pohon itu, maka keduanya dikirim ke bumi, Adam dan Hawa. Dikatakan di riwayat itu bertawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 hari. Ini Ka'bah pertama nih kan ya. Kemudian Ka'bahnya rusak kan karena banjir kalau banjir Nuh kalau tidak salah. Nah, kemudian Ibrahim alaihissalam membangun lagi dengan Ismail. Jadi ini menarik cerita tentang Ka'bah sendiri saja. Nah, kemudian mereka sholat 2 rakaat ya. Jadi sholat itu memang em, tradisi para nabi ya. Semua juga ada sholatnya sebenarnya. Yang menarik sahabat-sahabat doa Adam alaihissalam. Kita lihat ya, ini sebuah adab yang dalam. Beliau berdoa begini dalam riwayat ini. Ya Allah, sungguh engkau tahu apa yang tersembunyi dan tampak dariku. Jadi apa-apa yang bahkan yang tersembunyi dia Allah tahu. Karena itu terimalah penyesalanku. Engkau tahu kebutuhanku, maka kabulkanlah permintaanku. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosaku. Jadi ini sebuah kesadaran ya, kalau Allah mengetahui apa yang dalam diri kita, mesti lihat borok-boroknya. Maka kalimatnya adalah ampunilah dosaku. Ya Allah, sungguh aku memohon padamu iman yang menyentuh kolb dan keyakinan yang benar. Sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku, nih ya, ini penting nih, tauhid. Jadi didahului dengan beliau meminta iman di kolb, presisi ya, iman tuh letaknya di kolb. Dan keyakinan al-yakin, kan beribadahlah engkau sehingga engkau meraih al-yakin. Cuman kadang suka diterjemahkan sehingga kamu mati, berarti al-yakin ya. Ibadah tuh terus sampai al-yakin. Kalau al-yakin, kalau orang yang sudah yakin, tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang telah engkau tetapkan. Kalau Allah sudah tetapkan, mesti yang terbaik. Maka Adam alaihissalam meminta begini, ya Allah, berilah rasa rela terhadap apa yang telah engkau tetapkan bagi diriku. Ridho gitu. Nah, di sini tuh kita bisa, waduh, aplikasi di berbagai hal, sahabat-sahabat. Coba, yuk simulasi. Coba masing-masing merenung.
Saat ini, ya, ada nggak hal dalam kehidupan kita yang kita tuh masih sulit untuk menerima, sulit untuk memahami, masih dibikin gemeteran gitu ngadepinnya, masih dibikin bisa nggak ya Allah ya, bisa nggak ya Allah gitu ya, masih dibikin kecewa, misalkan, aduh kenapa ya, kok aku begini gitu ya, masih menganggap itu sebagai sebuah episode kegagalan, terus titik, nggak melihat hal di balik itu. Kenapa Allah izinkan kita gagal? Kenapa Allah izinkan kita bangkrut? Kenapa Allah izinkan orang itu berbuat demikian kepadaku? Kenapa Allah izinkan? Terus terus semua semua ditanya kenapa. Jadi ada, kita melihat nih bagian dari suluk ya. Cara kita bersuluk, kita melihat di balik itu semua ada izin Allah. Sesuatu yang Allah tetapkan atasku kalau dalam kalimatnya Adam alaihissalam. Ditetapkan artinya by design dia tidak kehilangan kontrol terhadap hidup semuanya. Bisa nggak melihat atau coba lihat bahwa itu adalah berdasarkan ketetapan Allah. Jadi Allah terlibat di situ. Kalau kita sudah mulai melibatkan Allah untuk melihat, oh iya ada Allah di situ, kita sudah mulai berjarak tuh dari kebencian terhadap orang itu, fenomena itu. Dengan sebuah pemahaman, orang itu pun tak berdaya ternyata ya. Karena Allah buat dia aja seperti itu ya. Kayak pion. Jadi fokus kita kemudian berubah menjadi ke Allahnya. Zat yang mengirim itu semua. Sang penguasa yang menggerakkan itu semua. Itu beda banget tuh nanti. Hati kita mulai berjarak terhadap kebencian, kita mulai pudar. Dendam kita mulai sirna dikit-dikit. Karena kalau kita fokusnya, iya kenapa ya dia ngomongnya kok gitu banget sih, udah nggak benar. Terus aja fokusnya sama orang itu, nggak lihat bahwa di balik orang itu dia tuh kayak puppet gitu yang digerakkan oleh Allah Taala. Nggak mungkin orang itu bisa berkata itu kalau Allah nggak gerakkan gitu masalahnya. Yang kalau salik itu dia bisa lihat siapa yang menggerakkan. The causa prima dia yang Allah Taala. Nah, kalau Allah sudah izinkan ya, kalau orang yang takut sama Allah ya, kenapa Allah izinkan ya? Gitu. Jadi dia mengubah tuh yang tadinya kesel sama orang itu menjadi shifting takut sama Allah. Energinya beda. Kemudian ada hati yang terbuka dari sini. Kita siap untuk menerima karena sudah mulai bertanya, kenapa ya Allah izinkan? Nah, pertanyaan itu memancing ilmu, sahabat-sahabat. Itu seperti menciptakan wadah. Tunggu saatnya Allah akan meneteskan embun pengetahuan ke dalam hati kita. Pelan-pelan, oh, paham sendiri gitu. Itu hebatnya qalb. Karena fungsi utama qalb itu untuk ma'rifatullah. Kalau kita faham, kemudian kita tahu, oh begini cara Allah. Ya. Makin kita mengenal dia, makin dalam kecintaan kita sama Allah Ta'ala, makin kita tidak mudah lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan yang akan selalu ada. Hidup dari dulu kayak sampai sekarang kayak gini-gini terus dah. Kadang up, down, kadang di atas, kadang di bawah. Bener kan? Masa udah sekian lama nggak keterima apa ada polanya gitu. Jadi kita nggak usah panik kan, ya emang begini gitu aja. Tak sabar aja nanti juga naik lagi, roda berputar begitu kan. Nah, tapi di sini di dalam doa Adam alaihissalam luar biasa memang. Jadi tentang bahwa beliau meminta rasa rela terhadap apa yang kau tetapkan. Dia ditetapkan seolah-olah ya kan terfitnah, wah gara-gara Hawa misalnya itu jatuh tuh, kita membawa eh, dosa turunan atau apapun lah ya itu ya kan. Kemudian seperti itu orang melihatnya. Dan para nabi itu rela tuh dibegitukan, memang mengikuti mengikuti perintah Allah. Seperti Nabi Nuh, kata Allah, bikin ya bahtera, dimensinya ini, detail dikasih tahu. Dari pohon tertentu, nunggu pohonnya aja ratusan tahun sahabat-sahabat. Karena pohonnya harus dari benih harus sampai jadi pohon tertentu. Itu udah simbol, simbol tertentu luar biasa.
Makanya Nabi Nuh dikasih umur waktu panjang, hampir 1.000 tahun. Nunggu pohon. Dan setelah itu orang-orang memaki beliau gitu. Kenapa bikin bahtera di atas bukit? Nggak masuk akal. Bahtera tuh di pinggir pantai kan mau berlayar. Nggak masuk akal ya. Sang Nabi sudah siap dicemooh seperti itu. Pelajaran buat kita diantaranya. Kadang-kadang ya, amar Allah itu, ketetapan Allah itu nggak masuk akal. Buat orang, sebagian besar orang. Akhirnya mereka cuma lihat, aduh kasihan ya, gitu. Kehidupannya jadi begitu. Itu seperti melihat bahtera di atas bukit kan, ngapain gitu. Kayaknya total waste, mereka ngetawain betul tuh, memaki orang gila ya kali gitu. Ngapain bikin bahtera di atas bukit? Kalau kita hidup di zaman Nuh alaihissalam, apakah akan termasuk orang yang ikut percaya sama dia atau ikut memaki? Tanda tanya. Karena fenomena seperti itu akan terus berulang, bahwa hal secara fisik nggak masuk akal atau buruk, kegagalan, terus di balik itu. Nah, makanya suluk tuh adalah tentang, ayo kita lihat sesuatu yang di balik itu. Selalu begitu, dimensi kehidupan tuh ada beberapa lapis. Kalau Al-Quran ada 7 lapis kedalaman, ya. Kitab kehidupan juga akan begitu. Nah, jadi kebutuhan kita dalam mempelajari pohon di episode Adam ini, sebenarnya kita nih yang sedang pohon diri kita. Jadi kita mulai hari ini tentang benih, ya. Tidak mudahnya untuk menumbuhkan sebuah benih. Mesti tanam dulu di tanah. Tanahnya juga mesti yang presisi. Kadar airnya, kadar unsur hara, matahari, ya, iklim, suhu, macam-macam. Nah, sekarang kalau orang sudah tumbuh pohon toibahnya udah sampai besar, nah itu udah melibatkan berbagai elemen gitu. Ya, ya, tapi yang pertama itu tadi bumi diri, ya. Dimanapun kita berada, itu ada, kita harus punya akar yang kuat untuk menyerap air. Air itu pengetahuan, itu ilmu tadi ya. Karena ada ilmu, ada pelajaran di balik semua ketetapan Allah Ta'ala itu. Itu adalah air yang pohon diri kita mesti ambil. Nanti si air itu akan diserap oleh tumbuhan di pohon diri, masuk ke daerah daun, ya, basic biology Allah, CO2 ditambah H2O itu menghasilkan gula dan oksigen, plus kena cahaya matahari. Gula ini yang kemudian menumbuhkan pohon kembali. Ada yang berbunga, ada yang sampai berbuah. Itu hasil dari fotosintesis. Tapi perhatikan, kalau elemen airnya tidak ada, fotosintesis tidak akan terjadi. Jadi selamanya pohon kehidupan kita, pohon diri kita nggak akan berbuah, nggak ada gulanya, nggak ada terjadi fotosintesis. Kalau air kehidupan tidak kita ambil. Cari itu, di balik segala ya yang Allah tetapkan ada air hikmahnya. Itu jihad kita untuk melihat. Ya. Jadi itu kira-kira pembuka untuk hari ini. Kita kasih waktu untuk diskusi, mungkin untuk sharing. Ya, silahkan Mbak Nuning, Teh Yen Yen, Mbak Ade, Teh Noi, oh, Teh Lin. Oh sayang ya Teh Lin, kita tidak bisa bertemu tuh nanti. Assalamualaikum Teh Tesa. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mangga Teh. Iya, ini ya belum waktunya Insya Allah mungkin ada kesempatan lain bisa bertemu, bisa kumpul. Kumpulnya di Kampung Fiji Amin. ya Teh ya Insya Allah. Amin. Amin. Iya, Ya ini saya sudah kebetulan kebetulan Ashley-nya datang ke Amsterdam eh, bulan Februari akhir ya katanya. Alhamdulillah Ada iya. ke Amsterdam ke Paris kan 3 jam naik naik kereta ya Insya Allah. Iya, 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 iya Hmm. betul Insya Allah. Iya. Mangga, Ini mangga saya ada sedang yang mau disampaikan? mencermati, iya sedang mencermati yang barusan Teh Tesa ini apa terangkan ya.
dari hal kecil aja teh yang Hmm, saya hadapi ya, hal yang simple karena yes. saya berkaitan dengan jahit menjahit ya. Itu saya seperti digiring ke dalam satu bentuk bentuk Mhm. hasil karya yang apa namanya? Sepertinya monoton, tapi justru diperdalam dari teknik misalnya, dari teknik Hmm, penjahitannya, dari yes. bentuk kantongnya misalnya. Itu saya melihat saya punya hasil karya saya yang pertama sampai sekarang Mhm. itu saya melihatnya ya bimbingan karena kan pada awalnya saya tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang jahit menjahit. Jadi Hmm. pada hasil karya pertama sampai hari ini, Masya Allah perubahannya gitu. Perubahannya tuh signifikan sekali gitu dari jahitannya, dari bentuknya gitu. Dan Oh, itu ya. saya melihat itu kan hal yang simpel ya dari situ. Hmm. Lalu saya melihat juga saya memandang suatu permasalahan dari awal sebelum ikutan kajian surut sampai ke hari ini, Masya Allah itu Mhm. pun cara pandang saya signifikan sekali perubahannya gitu. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah terbawanya sangat-sangat ringan, Masya Allah teh, Masya Allah. Gitu ya. Sepertinya bentuk sodoran-sodoran di meja makan menunya mungkin menunya sama, permasalahannya Mhm. sama, tapi saya penyikapannya cara memilih menunya jadi berbeda. Ah. Mana yang toyib untuk saya ambil, mana yang tidak ya sudah gitu, tidak lagi saya sentuh gitu istilahnya Ah. gitu. Begitu pula dalam ya itu dalam dalam pekerjaan saya bekerja bekerja dan rumah tangga, hubungan dengan sosial dengan teman-teman itu pun sepertinya saya bisa jadi merasakan oh makin disortir ya nih pergaulan, makin disortir ya ini untuk ketemu dengan siapa gitu ada tapi semuanya ya jadi suatu tasbih, jadi suatu apa eh, Alhamdulillah. eh, rasa terima kasih gitu, gratitude, Wow. jadinya suatu gratitude itu teh dari yang saya lihat kalau misalnya semoga Allah mengizinkan ya semoga biji kecambah itu bisa bisa terbuka gitu. Amin. Amin. Amin ya Itu Allah. harapannya ya ya sedang ya proses tetap berproses ya teh ya gitu tetap proses sampai sekarang hatur nuhun gitu teh Tessa sedikit saja sharingnya gitu Ini nuhun. tapi ini dalam upaya meraih air itu pengalamannya gimana tuh? Iya, Nah. dan untuk meraih air itu ya yang pertama kan memang eh, siapa jadi saya bisa melihat siapa si pemberi air itu gitu. Hmm. Yang dilihat kan siapa si pemberi air itu gitu. Dari mana sumber airnya? Ya lihat si pemberi sumbernya siapa gitu. Hmm. Jadi Hmm. sekarang juga kalau kalau misalnya dihadirkan sesuatu, Yes. alhamdulillah saya bisa melihat dulu yang awal itu, oh ya Allah hadir, ini yang Allah tampakkan gitu, ini diberikan oleh Allah gitu, Hmm. apa Terutama hal yang hidangannya. sulit kita terima teh, yang nyakitin Betul, pisan gitu ya. yang Itu menyakitkan sekali, gimana ya yang tuh? menyakitkan sekali. Gimana tuh? Kan kita cenderung wah gitu, horor banget itu. Gimana cara Eh, untuk menembus itu sampai tersenyum dan oh ini hikmahnya gitu. Oh ini. ya hanya Allah ya teh ya, hanya bergantung sama Ya. Allah. Saya Nah, juga itu nggak ya. bisa, Jadi kita minta tolong sama saya Allah juga ya tidak untuk sekedar iya. memahami. Benar. Iya, karena kalau saya melihat dari kalau misalnya dari segi manusianya, dari segi emosi, saya Heeh. sendiri sampai bingung. Oh, saya tidak memiliki emosi marah, tapi jadinya malah senyum. Oh iya, saya terima. Iya, nggak apa-apa gitu. Silakan. Yang saya lihat justru, ya Allah, ini pelajarannya bagaimana gitu. Karena mungkin apakah saya penghadapannya sudah benar atau tidak. Jadi Hmm. Hmm. otomatis, alhamdulillah sekarang otomatis kembali lagi ke Allah gitu. Melihatnya, oh ya Nah, diterima, diterima dulu dan kalau betul. tidak mengerti ya bertanya sama Allah itu saja. Jadi bahkan untuk Sehingga bisa paham pun minta minta betul, pertolongan Allah ya. betul untuk pemahamannya pun minta pertolongan sama Allah karena ya
bukannya takdir itu suci dan mensucikan dan hanya Allah yang Betul. berkuasa ya kan sampai Yes. melihat ke hal yang besar yang terjadi di dunia sekarang pun Ya. ya itu memang memang sudah peraturannya Allah yang terbaik. Betul, Itu betul. aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti Tenang itu. jadinya kita ya. Insya Allah, insya Allah, Ya insya Allah. Allah. Iya. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan Teh Ira nih, bagaimana menyikapi lingkungan bekerja ternyata ada orang yang memusuhi kita. Ini sama seiring ya, satu nuansa. Jadi ada kita menghadapi sebuah fenomena keadaan yang tidak mengenakan, ya. Kalau yang enak mah nggak usah dibahas, nggak perlu effort biasanya. Kayak nggak enak itu, gitu ya, yang bikin kita nggak bisa tidur, yang bikin kita hati, galau, musuhi kita, kita mau ke kantor juga nggak enak gitu ya. Ilmu apa yang harus kita serap di sini? Nah, ya kan? Nah, itu tadi kuncinya, tanya sama yang memberi ilmu. Karena itu spesifik ya, dalam keyakinan saya, nggak ada, there's no amount, nggak ada satupun manusia yang bisa menjelaskan secara spesifik dan presisi ya tentang sesuatu hal seperti ini gitu. Kita oke silahkan konsul ke ustadz atau apa, tapi dia juga nggak ngerti alam wahananya, nuansanya, nggak ada detail gitu. Nah, sementara Allah tuh sebenarnya memanggil kita dari semua arah ya. Kalau kita diberi masalah itu sebenarnya sebuah surat cinta panggilan, kamu datang dong sama aku gitu ya. Kadang kalau ada masalah baru sepertiga malam terakhir, gitu ya. Doanya juga sujudnya lama gitu. Di situ ada kedekatan yang Allah suka gitu. Terus kalau masalahnya dicabut, kita udah tidur gitu kan, karena merasa nggak punya kebutuhan, minta. Nah, itulah ngaconya manusia gitu. Padahal kita kalau paham, setiap nafas itu dalam sebuah kebutuhan yang sangat. Maka Rasulullah SAW doanya, jangan engkau berikan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Nggak mau. Sekejap mata aja udah bahaya gitu. Pegang aku sepenuhnya gitu mintanya. Sekarang ada fenomena lingkungan kantor seperti itu. Gimana cara memahaminya? Dekati dia yang memberikan itu. Kalau perlu sholat hajat khusus, tanya. Bermalam-malam di sepertiga malam terakhir, tanya topik ini. Munajat sama dia, Ta'ala. Yakin nanti akan diberikan sebuah pemahaman dikit-dikit, diteteskan gitu ya, dibukakan hatinya. Itu ya. Jadi di mana-mana ya, mursyid itu, misalkan di mursyid tarekat di mana, tujuan dia itu supaya membuat muridnya tidak tergantung sama dia. Karena guru yang benar itu akan membawa murid-muridnya, kamu mesti gantung sama Allah sama Allah. Jangan dikit-dikit nanya aku. Nggak benar nanti tauhidnya. Jadi yang menuhankan mursyidnya bisa jadi, nauzubillah ya. Sang mursyid yang sejati, dia akan membawa muridnya kepada deketin sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama Allah. Bertahap memang. Di awal-awal masih nanya, masih konsul. Tapi lama-lama dia kan disapih. Udah ya, udah mandiri. Gitu. Mohon sama Allah. Mohon sama Allah. Begitu. Jadi di sini juga kalau misalkan mohon sama Allah maksudnya adalah ya memang tujuan akhirnya kita mesti taqarrub ilallah. Allah itu. Jadi tanya, kenapa ya Allah kau izinkan desain kantorku menjadi seperti ini? Itu. Ya, walau alam. Miteh bisa diulang penjelasan proses fotosintesis. Nah, ini ya. Jadi proses fotosintesis ini ada hadisnya yang berkaitan dengan pohon. Luar biasa hadis Rasulullah SAW. Syariat adalah pohon, katanya. Ini tahapan tahapan suluk ya. Syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Syariat itu pohon. Tapi kemudian ranting-rantingnya yang menunjang ke atas itu adalah tarekah. Dedaunannya adalah makrifat. Nanti kalau ada buah itu adalah buah hakikat. Ya. Perhatikan, daun itu makrifat. Memang bagian dari pohon yang menyerap sinar matahari, yang menyerap, kan dia yang mengenali, itu daun. Jadi proses fotosintesis itu adalah jadi
Ini ya, Rasulullah pernah mengatakan seorang mukmin itu ibarat sebuah pohon kurma. Apa sih maksudnya pohon kurma? Ngejedok gitu pohon kurma apa? Di balik pohon, sahabat-sahabat, ada hal yang menakjubkan. Ini adalah makhluk yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Kalau kita kan mesti jajan bakso ya, kalau lapar. Kalau pohon, dia bahkan memproduksi glukosanya sendiri. Luar biasa kan? Dia memproduksi buah-buahan yang dimakan oleh manusia dan binatang misalkan. Itu makanya di antara hikmah kita belajar pohon. Adalah makhluk Allah yang bisa memproduksi makanannya sendiri. Dari mana? Simple itu equationnya. Air ditambah karbon dioksida plus sinar matahari kan jadi oksigen sama gula. Nah, gula ini yang membentuk apa namanya pohon menjadi makin besar, membentuk buah gitu. Buahnya adalah hakikat. Air itu dari bumi. Walaupun si pohon merentang ke langit dan air hujan jatuh di daun dedaunan, tetap yang berfungsi menyerap akar adalah menyerap air itu adalah akar, bukan daun, bukan bunganya. Itu luar biasa. Itu ayat ya. Artinya apa? Air itu diserap di bumi, bukan di langit. Hebat ya. Padahal air yang sama yang turun dari langit. Airnya turun dari langit, dari jiwa, dari alam malakut. Tapi diserapnya di bumi. Ini pentingnya kita nggak boleh mengeluhkan takdir kehidupan karena itu bumi diri kita. Apapun yang terjadi hari ini ya, yang sudah terjadi, itu takdir kita. Tadi kata Tehlin itu takdir suci dan mensucikan. Tuh Kang Zam bilang begitu. Dia Mursyid Zamli. Takdir itu suci dan mensucikan. Tuh kayak wudhu. Kita tuh diwuduin tiap saat. Disucikan. Luar biasa ya. Hati kita purify. Nah, seorang salik itu mestinya udah punya hobi baru yang ya dia tuh senantiasa istighfar. Itu dipoles itu cermin hati teh. Karena rusak apa kotor dikit langsung. Coba kita aja nih kacamata nih kalau ada nempel dikit aja debu udah nggak enak ada terus yang nempel ter gitu ya lumpur nggak dibersihin waduh itu fungsinya istighfar istighfar sholat pun meraup cahaya gitu tidak hanya itu nanti di antara waktu sholat Allah akan kirim oknum-oknum pion-pion ya tamu-tamu Tuhan sebenarnya by design nyebelin gitu ya ketika kita sabar kita udah dua pilihan tuh menghadapi orang seperti itu mau marah balik karena merasa kita punya hak untuk marah, membela diri gitu. Apapun itu pembenarannya. Tapi kalau marah itu udah hati-hati loh. Kalau di bukunya ada para salikin Ibnu Arabi, the first rule kalau orang mau bersuluk, belajar kendalikan amarahmu. Sebisa mungkin jangan tunjukkan kalau kamu marah. Telan itu kemarahan. Bisa nggak? Karena marah itu dekat sama ego. Ego itu musuh terbesar kita. Kalau marahnya masih membabi buta, wah, anak kamu gini gini, wah itu kegelapan tuh sebenarnya dalam hati. Itu seperti cermin kita lagi dibrak sama per gitu kali, bersihinnya mesti lama gitu. Amarah itu dekat sama ego. Api gitu ya, komponen api. Jadi diantaranya itu, kalau mau ya mengambil air kehidupan, air itu nggak akan keambil karena terhijab oleh amarah kita. Tidak mudah sahabat-sahabat menelan kemarahan. Lebih mudah untuk lempar balik, puas gitu ya. Tapi kita nggak belajar, akhirnya nggak dapet. Akhirnya tuh pohon diri kita nggak tumbuh baik, tidak berbuah bahkan nggak ada hikmah-hikmah yang kita bisa. Akhirnya memang puas ya, si ego yang puas. Tapi kalau boleh ditelisik ya, si jiwa merana tuh pada saat yang sama. Ketika kita memuaskan diri untuk balik marah sama orang, tetap aja kosong. Beda kepuasannya dengan oh ada tetes embun yang membasahi hati dan kemudian cahayanya ada soldernya lapang.
Itu di antara memang ininya banyak ya dari satu satu ayat ini saja apa makna menyerap air gitu ya. Apa makna akar? Karena dalam Al-Qur'an dikatakan yang disebut sajarah thayyibah, pohon yang baik. Itu deskripsinya cuma dua. Akarnya kuat di bumi, dahannya menjulang ke langit. Ini bicara tentang bumi dan langit. Disebut tuh akar. Fungsi akar tuh menyerap air. Semakin kuat jiwa kita, semakin jago kita nyerap air dalam kehidupan. Jelas. Dan the strength of a tree, kekuatan pohon, itu tergantung akar. Akarnya nggak menjalar, tidak membumi lama, dia mudah sekali tumbang. Akar serabut gitu ya. Tapi kalau dia akar tunggang, wah makin menjalar, susah. Mau di angin segede apapun, dia akan kekuatan akar. Dan akar tuh mengendus air. Cari air gitu fungsinya. Nah, cari air kehidupan itu di dalam takdir kita. Ada itu sahabat-sahabat. Ada, jangan bilang enggak. Cari. Ada banget. Dan itu yang bikin kita harus so excited menghadapi kehidupan. Apa ya nih, nikmatnya apa ya gitu. Jadi si jiwa tuh akan aware terus nih. Fenomenanya bisa menyakitkan mata gitu. Bisa bikin aduh gitu ngadepinnya ya. Bisa bikin makan hati gitu. Tapi si jiwa akan selalu punya mentalitas apa nih ya hikmahnya apa ya Allah ya Allah ya Allah panggil. Kan harus menyertakan dia. Bener Telin. Nggak mungkin bisa paham kalau dia nggak hadir yang mengajari kita. Nah, itu takwa. Kan ayatnya jelas wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah Allah akan mengajarimu. Ini hal-hal kayak gini yang tadi Mbak Ira tanyakan, gimana ya teh ngadepin kantor gini? Diajarin teh sama Allah tuh detail-detail kehidupan. Nah, maka butuh munajat memang kuncinya. Ini balik lagi ke sholat. Sholat tuh di antara hal yang sangat intimate ya. Kita berusaha untuk menghadirkan Allah Ta'ala pada saat sholat. Dan di luar saat itu adalah dengan zikir. Karena Allah Ta'ala berkata, aku teman duduk orang yang mengingatku. Waduh, hebat banget. Cuman panggil ya Allah, gitu dia datang. Kehadirannya sahabat-sahabat itu membuat kita bisa menyerap air. Karena kita butuh kehadirannya. Jadi kalau kita misalkan masih dalam, aduh kok susah, jangan-jangan belum manggil dia sungguh-sungguh dan dia nggak hadir. Kalau dia nggak hadir nggak akan bisa memang. Apapun nggak akan tanpa tanpa pertolongan Allah nggak mungkin. Semua ini mission impossible nggak akan jadi. Terus kenapa dia nggak hadir ya? Mungkin kita belum siap hatinya nggak manggil betul. Gitu. Jadi konsep kita menjadi introspeksi pada diri sendiri. Oh iya, gitu. Harus benar-benar. Jadi kita punya hajat untuk menghidupkan, menumbuhkan, ya, memperbesar pohon diri ini. Gitu. Hanya dengan ini kita masuk ke Siratal Mustaqim. An-Nur ayat 35. Ya. Hasil dari buah pohon ini yang membuat zujajah kolb itu bercahaya. Dan cahaya kolb itu menjadi syarat orang masuk ke Siratal Mustaqim. Karena as-solihin, golongan yang di surat An-Nisa 69 ya, as-solihin, syuhada, siddiqin, nabi-nabi, itu udah jelas orang yang punya cahaya di dalam hatinya dan mulai beramal soleh. Buah-buahnya udah mulai ada. So in order buahnya ada, kalau kita tarik ke kajian hari ini, mesti punya kemampuan mengambil air dari bumi kehidupan kita per hari ini, saat ke saat. Gitu ya, semoga semangat. Jadi ada airnya, ada hikmahnya, ada ilmunya, ada pelajaran yang Allah sematkan di setiap takdir kehidupan yang kita hadapi. Berbahagialah dan berpengharapan dan sertakan Allah untuk bisa meraup air itu. Tanpanya tidak mungkin sama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat kajian sederhana hari ini menjadi bekal buat kita menjalani, menapaki kehidupan ke depan lebih bermakna, lebih semangat, lebih berserah diri gitu ya, lebih ya Allah manggil ya Allah, lebih butuh sama Allah Ta'ala dan lebih tauhid sama dia, tawakalnya udah sama dia aja. Kalau kita 100% nyandernya, dia 100% ngadepin kita gitu.
Alasan kenapa kehidupan kita kok rezekinya tanggung ya, kita juga tanggung sih tawakalnya. Setengah-setengah. Kalau 100% dia datang 100%. Keajaiban yang akan terjadi. Itu. Baik, Alhamdulillah ya kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Semoga Allah Ta'ala menyertai, melindungi kita semua. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Kakak. Dede, pamit ya. Sehat-sehat. Yuk.